Selamat sore ya teman-teman. Masih bersama saya Arsitek Pasar. Saya ada di Pasar Gede Bage, Pasar Induk Gede Bage di Bandung. Ini dulu namanya Pasar Cimol, pindah ke sini ya, Pasar Barang Bekas. Nah, itu Pasar Cimol Gede Bage. Nah, tapi belusukan ke pasar, tapi ke sebuah tempat. Ini mie kocok enak di sini, mie tagihan. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Nah, ya, ini teman saya Pak Galuh. Pak, boleh dipesenin Pak? Sambil ngonten sama ibunya. Langsung bisa. Nah, betul. Nah, ini mie kocok ketagihan. Sebentar lagi saya akan berdiskusi dengan teman saya ya Pak Galuh untuk sebuah proposal riset. Dan di mie kocok ini sudah pesan ya Pak ya? Ya, saya akan mewawancarai dulu bapaknya. Pak, katanya mie kocoknya enak ya Pak? Legendaris sudah kan? Legendaris. Pak, saya tuh lagi mencoba mengusulkan tentang keterlacakan makanan. Ya. Jadi kalau makanan enak, itu yang dicari adalah sumbernya dari mana. Nah, boleh cerita nggak Pak ini? Dengan Pak siapa bener? Dengan Pak Rendi Pak. Pak Rendi, putranya ini ya, generasi yang kedua katanya ya? Generasi kedua kita. Iya. Nah, teman-teman, ini makanan yang akan saya makan nanti dan saya ingin tes. Ya, hanya itu food traceability. Tapi gimana nih? Apakah pengetahuan lokal dari penjual? Ceritakan Pak, ini istimewa mie-nya seperti apa? Kalau minyak kita giling sendiri Pak. Oh, minyak giling sendiri? Iya. Kebetulan kita udah langganan dari semenjak tahun 80 di Kosambi dari Ciparea. Oh, gandumnya dari? Gandumnya dari terigu, tepung terigu. Tepung terigu? Ya. Oh, segitiga? Iya. Oke. Nah, kalau yang enak apa Pak? Selain mie-nya di sini berarti? Kalau kita recommendednya mie kocok, sop kaki sama sop buntut. Oh, oke. Ya. Kalau untuk kebutuhan gulai kami kita motong sendiri, kebetulan ya punya ternak sendiri. Oh gitu, oh hebat ya. Kalau dagingnya, ini kambing motong sendiri ya berarti? Ini kaki sapi Pak. Oh, kaki sapi. Ya. Nah, ngambilnya dari mana kalau kaki sapi? Ini belanja Di pasar di belakang. Di sini juga? Iya, di sini. Nah, kalau untuk menjamin supaya kaki sapinya bagus itu ngeceknya gimana? Kalau untuk kaki sapi yang bagus itu kita pilih yang muda. Oh gitu ya? Yang muda, jadi istilahnya ngegedoknya, ngerebusnya biar nggak terlalu lama. Oke. Kebanyakan orang di presto kan? Oh gitu ya? Langsung langsung, jadi ngambil dari situ ya? Dari pasar ya. Terus? Direbus. Tambah sapi muda. Oke, jadi ngeceknya dari sapi yang ada di mana sih ininya belinya? Kalau di belakang, kalau untuk kelihatan membedakan tua dan mudanya, lihat dari tulang. Tulangnya kalau yang muda agak-agak semu ungu, violet warnanya. Kalau yang tua itu putih, putih susu. Itu sapinya dari mana dicek nggak? Kan ada yang sapi dari Madura, dari Australia segala macam. Kalau untuk sapinya Pak, nggak sampai? Sapi ini Pak lokal. Lokal? Lokalnya. Dari? Dia Majalengka itu? Bukan. Pasar yang RPH itu. Ya, RPH di mana? Oh, di Buah Batu. Ya. Nah, dari Buah Batu sapinya dari Jawa. Dari Jawanya mana ya? Kerontok Pak. Oh, nggak sampai dicek ya? Oh, nggak sampai dicek ya. Pokoknya percaya ya. Kalau ada RPH kan ada di Majalengka, nggak ngambil dari situ ya? Nggak. Oh, dari RPH Buah Batu dari Jawa gitu ya? Dari Cangkring itu ada Ketapang. Wah. Jadi ini ya sapinya tadi yang disebut ya? Ini kaki sapi. Wah. Gitu. Kita asli kaki sapi Pak. Iya terkenal. Oke, terima kasih. Sedikit sampel untuk food traceability tadi. Ya, ternyata memang ada quality control dari seorang penjual yang dia ternyata bisa membuat bahan makanannya itu transparent dan traceability ya, bisa dilacak dari mana. Dan kita melacak tadi ternyata dari RPH Buah Batu. Dan bagaimana dia menjaga kesegarannya itu tadi diceritakan. Saya ini Pak Galuh ya, kami itu berdiskusi karena sedang menyusun proposal tentang food traceability. Nah, Pak, aku cerita di mana nih biar. Nah, sambil makan, betul. Nah, Pak Galuh, ini salah satu yang untuk food sustainability itu adalah tadi kayak bapaknya cerita ternyata daging sapinya ini dari mana. Nah, kalau itu didokumentasikan ke digital, ya tentu yang berkepentingan ini adalah pemerintah. Ya, dia bisa menjamin. Kalau tadi kan bapaknya cerita gitu ya.
Nah, tapi cerita itu kan nggak sampai ke pemerintah, nggak bisa dikontrol. Nah, kalau pemerintah mau mengontrol pasokan makanannya dan ada sebuah aplikasi yang menjamin itu, kira-kira pedagang diuntungkan nggak ya untuk food traceability gitu ya? Supaya dia kan nanti harus menginput. Tadi kan saya cerita gitu ya. Nah, nanti mungkin dia akan menginput sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, beberapa awal-awal kita berikan insentif, tapi tentunya ke depan kalau insentif dari pemerintah sudah selesai, berarti kan program ini harus harus membuat pedagang jadi tambah meningkat omsetnya atau ya. Nah, kira-kira kalau kita menginput data-data seperti yang saya tanyakan tadi, ininya gimana ya Pak ceritanya ya? Untungnya pedagang akan ikut tertarik kalau seperti apa ya? Jadi gini Pak. Sambil makan Pak ya? Oke, boleh. Sambil makan. Ini perlengkapannya. Iya, sambil makan. Wah, kerupuk nih, kerupuk. Ya. Suka. Nah, saya mah alami aja. Oh iya. Mau kayak sambal boleh. Ya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini memang dibutuhkan untuk satu pengenalan Pak. Oke, pengenalan. Pengenalan terhadap publik. Oke. Yang sifatnya memang menjadi ini Pak. Sifatnya pengenalan terhadap publik ini menjadi sebuah cara untuk teman-teman pelaku usaha seperti ini bisa mendapatkan semacam legalitas. Oh, iya. Atas Pangan itu ya. Pangannya, ya nanti mereka merasa ketika aplikasi, kalau memang ada aplikasi, saran kami aplikasi ini mengarah kepada untuk satu tadi betul yang Bapak saya katakan, menelusuri. Kalau sertifikasi rata-rata mungkin sudah ya Pak. Oke. Memang kalau di Bandung itu NIB, BRT, halal itu sekarang lagi marak di Bandung. Sudah gitu Pak. Ya. Kami mendukung ide bagus Pak, ketika menelusuri dari mana yang sumber komoditas yang dipergunakan. Sehingga nanti akan menjadi tahu Pak. Syukur kalau kita bisa membuat semacam katalog. Nah, itu memang nanti katalog komoditas. Ya, katalog komoditas satu pasar. Katalog komoditas yang punya pengaruh atau punya dampak terhadap distribusi arus barang. Intinya. Apa Pak? Ini distribusi arus barang. Oh, distribusi arus barang. Iya, distribusi arus barangnya jelas Pak, karena selama ini itu menjadi satu kondisi yang ya bisa dihitung ya, betul. Belum bisa diukur lah. Oke. Kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Dari aplikasi ini kita nanti menelusuri dari masing-masing pedagang sumbernya mereka dari mana komoditas. Dari itu kalau kita sudah mengetahui sumbernya mereka komoditas dari mana, akhirnya nanti akan ketahuan Pak. Kita akan mengetahui distribusi arus barang. Distribusi arus barang ini seperti ini. Kalau sudah ketahuan pola distribusi arus barang, itu mungkin nanti lebih jauh lagi kita akan bisa disebut pangkas distribusi, hemat pembiayaan dan sebagainya, kos dan sebagainya itu bisa mudah. Kalau mudah ya. Karena saat ini pola yang digunakan adalah pola kedekatan, pola proximity. Oh iya, kedekatan kerabatan ya. Kedekatan kerabatan gitu. Sehingga mereka saling percaya. Bahkan kalau dalam situasi seperti ini, mereka tidak ketemu aja percaya transaksi. Cukup dengan transfer dan mereka berjalan bisa bertahun-tahun. Gitu Pak. Ya, terus? Betul, karena itu yang jadi penting ya, isu kekerabatan itu. Oke. Itu di traditional market itu seperti ini, Pak. Traditional market itu seperti ini. Berbeda dengan kawan-kawan pengelola pasar modern. Ya, transaksional ya. Iya. Kawan-kawan pasar modern ini sudah transaksional. Terus kedua, mereka menggunakan semacam labeling terkait dengan nominal. Betul. Udah. Mampu silahkan, berkemampuan ya silahkan. Tidak ya sudah. Dan tidak ada transaksi yang bisa ditunda, harus PSM carry. Ya, dan ini singkat ya, nanti kita ngobrol lagi Pak. Salah satu yang sedang dikembangkan pemerintah ya, ini nanti tamu kita datang ke sini nanti. Oh iya, boleh. Dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, tentu yang akan diminta mereka adalah dalam food traceability adalah kehalalan dari dari produk ya. Oke, nah kalau kayak gitu peluangnya dari mana Pak? Karena kita akan bicara pasar, sehingga pedagang ya ini peran negara itu sering meminta pedagang, tapi kemudian ketika pedagang butuh negara nggak bisa bantu. Nah dari awal
kita rancang bahwa kalau nanti negara membutuhkan bantuan pedagang untuk mendaftarkan komoditasnya, itu apa yang bisa diberikan negara buat para pedagang ya? Jadi begini Pak, sekarang terkait dengan perizinan yang sudah dilakukan saja di tiap kota kabupaten, di tiap daerah, itu memberikan satu gambaran bahwa trust masyarakat sudah berbeda. Oke. Itu memberikan satu nilai plus ya buat pedagang, sehingga akhirnya masyarakat sekarang sudah makin selektif Pak, makin berhati-hati dan Oke. ketika tidak ada label halal, Iya. RT, mereka sekarang berpikir Artinya konsumen untuk label halal mulai meningkat ya? ya, kepentingan itu sudah meningkat, makanya pemerintah gencar memberikan itu. Karena memang sudah ada demand-nya ya? Ya, sudah kebutuhannya sudah menjadi lain ya. Masyarakat sekarang ini sudah makin mengerti. Dari situ itu menjadi sebuah keuntungan buat teman-teman pelaku usaha ketika sudah memiliki legalitas semacam itu kan. Dan nanti mereka menguntungkan jika punya legalitas yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Trustnya dapat lah masyarakat. Oke. Langsung kepikir Pak Sam, ini proposal. Iya. The problem sekarang kan dalam tata kelola pasar rakyat Pak ya. Jadi biasa berdiskusi dengan para pengelola pasar, mereka sangat ya Pak Galuh tahu sendiri sangat kesulitan di lapangan untuk mengendalikan pedagang. Jadi ada deadlock antara kebijakan pemerintah pusat dengan pedagang karena pengelola pasarnya tidak bisa menyambungkan itu kan banyak. Ya kita tahu lah banyak faktor. Nah, berarti pengelola pasarnya seperti apa Pak? Kalau mereka harus mengawal pedagang ini untuk dikawal terus supaya dia bisa align dengan aplikasinya ya kan. Nah, Jadi mudah sebetulnya begini Pak, bagaimana ketika pembinaan pasar tradisional ini dikaitkan dengan pemanfaatan aplikasi yang digulirkan. Pemanfaatan aplikasi yang digulirkan ini mau modelnya mau seperti apa dan bagaimana. Ini nanti menjadi sebuah semacam persyaratan atau kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah kepada para pengelola pasar. Sehingga nanti pedagang akan melakukan itu Pak. Kalau pedagang kita mudah untuk melihat ininya Pak. Nah, yang saya keliling ke pengelola Pak, pertama satu, mereka itu khawatir karena kalau berinovasi nggak terlindungi. Ya Bapak tahu itu. Artinya mereka saja dilindungi oleh para pemimpin daerahnya sudah merasa itu Pak. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang peneliti itu belum cukup karena belum bisa memberikan insentif secara finansial buat pengelola. Jadi pengelola ya masih pengabdian. Ya. Sementara kalau kita ingin pasarnya berkembang ya harus ada profit yang dibagi kan. Profit buat pertama profit ya. Ada demand, ada masyarakat, kemudian profit buat pedagang dan pengelola mestinya dapat gitu loh. Nah, Pak Galuh gimana caranya ya supaya pengelola itu biar semangat karena dia bagian dari profit dan transparan gitu ya karena ada mereka. Nah, Jadi gini Pak, ketika hari ini masyarakat sudah mulai bisa memilih, mulai bisa berhati-hati dengan adanya legalitas yang memberikan trust kepada masyarakat, itu poin plus Pak. plusnya Poin plus. Ini masyarakat tidak sembarang hari ini Pak. Terkait kuliner ya, tidak sembarang. pangan Pak, pangan. Ya, terkait pangan tidak sembarang. Terus kedua, ketika itu menjadi daya tarik, ya trust ini kan sekarang menjadi daya tarik buat masyarakat harus kita gandeng yang punya misi sama dengan penggunaan label tersebut. Sebut saja Jangan gue ya. Nah, ini menggunakan halal juga. Ini juga iklan. Enggak, teman saya soalnya. Iya. Teman saya yang punya itu Nanti misalnya sebut saja produk komoditas A ini menggunakan label halal juga. Ini gabungkan, kita kolaborasikan. Itulah Pak, kalau saya sih mimpinya dari dulu udah begitu. Jalan. 2007-2008 sih udah begitu. Oke, nah ya saya langsung kebayang membawa diskusi ini ke Pak Menko Pangan. Ayo Pak, bareng ayo kalau mau ini. Iya, nanti ya ke Pak Menko Pangan. Iya. Karena beliau juga masih belum istilahnya belum mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk mengelola pangan. Ya, kalau saya dapat itu. Jadi kalau ini nih enak banget ya ngusulin ke menteri di bawah media sosial. Pak. Jadi ya
Nah, jadi ini sudah hampir 14 menit dan harus saya akhiri ya, karena tayangan tuh harusnya cuma 10 menit Pak Galuh. Tapi sebetulnya ini namanya adalah bagaimana diskusi itu melibatkan kuliner ya. Ada pengetahuan tentang kuliner dan ternyata ada gagasan tentang inovasi. Tadi penjajah kuliner itu cerita bagaimana kuliner ini istimewa karena keistimewaan kuliner ini juga bisa mengenerate generasi. Jadi kalau Pak Menteri Keuangan kemarin di Bebek Sambal Hijau bicara tentang menggerakkan ekonomi. Ya. Nah, saya meneruskan beliau adalah dengan kuliner kayak gini nih, ya, yang di bawah ini. Ya, kulinernya yang kita shoot ya. Nah, ekonomi bergerak. Ya, saya diskusi dengan Pak Galuh untuk membuat proposal Pikup ya, riset kolaborasi unggulan berdampak dari Dikti. Oke. Ya, jadi habis ini saya pulang nyusun proposal gitu. Nah, Ya. tapi ketika nyusun proposal pun kita berkuliner di tempat nanti kalau penelitian terjadi ini akan di exercise ya. Ya. Sehingga ekonomi bergerak. Dan tadi kalau dengar cerita-cerita dari penjajah Pelaku itu usaha. adalah budaya berkembang. Iya. Betul. Jadi kuliner nanti akan lebih banyak inovasi di kuliner ini. Ya. Nah, sekian ya dari saya nih Pak Galuh, Ya. saya Galuh ya. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Nah, saya akhiri dulu saya bersama arsitek pasar. Saya harus melanjutkan sambil mendiskusikan hal yang Memberi lebih manfaat. detail ya, yang lebih detail dari itu buat proposal tadi. Oke. Dan bayangkan teman-teman ya, saya menyusun proposal, itu aja saya bawa ke publik ya. Prosesnya aja sudah proses pembelajaran ya. Gitu, dan sudah ada ekonomi yang bergerak dan sudah ada budaya yang berkembang. Masih bersama saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar, dan kita kulineran pasar di tempat pasar-pasar yang lain ya. Oke, ciao.